Selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar hari ini dengan tema Antenna Simulation with CST and Advantages of Antenna Megas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Sebelum kita memulai webinar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Esra, Application Engineer RF dari Haliatek dengan spesialisasi di bidang radio frekuensi atau frekuensi radio. Nah, beberapa sertifikasi yang saya miliki juga berhubungan dengan pengujian dan analisis sistem RF. Nah, untuk agenda hari ini, kita akan membahas tentang simulasi dan implementasi antena serta bagaimana dampak dari antena terhadap tubuh manusia, baik dari sisi desain maupun aplikasinya di dunia nyata. Nah, sebelum saya memulai ke materi utama, pada slide ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang visi, misi, dan value dari kami, Haliatek. Nah, kami berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi customer. Nah, dengan landasan seperti kepercayaan, integritas, dan etika bisnis sebagai nilai utama dalam setiap layanan yang kami berikan. Nah, selanjutnya di slide ini bisa kita lihat beberapa partner utama kami. Yang pertama itu adalah NI atau dikenal juga sebagai National Instrument yang berfokus pada sistem integrasi termasuk dalam bidang RF. Kemudian ada Dassault Systems yang berperan besar di dalam simulasi dan prototyping dan juga ini menjadi tema utama webinar kita pada hari ini. Dan juga yang terakhir itu adalah Keysight yang dimana ini juga dikenal luas dalam bidang pengujian dan pengukuran di sistem RF. Nah, kami juga merupakan salah satu distributor resmi dari NI yang bergerak di bidang RF dan sistem integrasi. Salah satu perangkatnya itu adalah SIDEC, Sirio, dan PXI. Nah, kemudian ada Tektronix dan juga merupakan salah satu partner kami yang menyediakan solusi untuk menguji pengujian serta validasi dari RF ya seperti osiloskop, spektrum analyzer, dan ini juga cocok untuk validasi. Nah, salah satu series yang terbaru itu adalah MSO atau Mixed Signal Oscilloscope. Nah, salah satu yang menjadi topik dari webinar hari ini adalah simulasi dari Dassault System. Seperti yang kita tahu bahwa Dassault memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk dari struktur, kemudian fluids, kemudian ada elektromagnetik, serta motion atau pergerakan. Nah, semua dari kemampuan tersebut dapat diakses melalui platform Simulia yang terintegrasi di dalam 3D Experience sehingga dapat memudahkan kita untuk melakukan berbagai jenis simulasi hanya di dalam satu ekosistem saja. Nah, dari beberapa bagian tersebut, Dassault juga memiliki disiplin utama, termasuk automation dan multiscale. Nah, yang menariknya dari seluruh software di dalam ekosistem Dassault ini, seperti CST, Abacus, Xflow, Flow, dan yang lain sebagainya, ini dapat terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, proses desain hingga simulasi ini berjalan lebih efisien dan saling mendukung di dalam satu alur kerja yang terhubung seperti itu. Nah, selanjutnya partner kami itu adalah Keysight yang saya sebutkan sebelumnya bergerak di bidang RF ya, yang dimana Keysight ini juga berbasis model based system simulation platform yang artinya kita bisa mendesain dari sebuah rangkaian itu secara 2D maupun 3D dan juga menyediakan eh, model-model tertentu yang bisa kita edit misalnya seperti itu dan juga akan membantu dari proses perancangan dari pengujian hingga sampai ke dalam tahap validasi. Nah, selanjutnya ada Canvas yang juga menyediakan solusi komunikatif untuk industri seperti ada model Field Bus yang juga digunakan untuk integrasi sistem ya termasuk aplikasi RF maupun di bidang IoT. Nah, kemudian ada Pickering yang juga salah satu partner kami yang ini juga menyediakan solusi switching modular untuk aplikasi RF sebagai validasi sinyal frekuensi. Nah, selanjutnya ada CTC yang ini merupakan salah satu partner kami yang menyediakan solusi sensor getaran dan juga akselerometer termasuk dalam mendukung RF dan juga untuk otomasi di dunia industri. Nah,
Selanjutnya ada partner terbaru kami yaitu Megasik yang dimana mereka bergerak di bidang sound and vibration yang dimana Megasik ini menyediakan berbagai solusi mulai dari sensor, instrumen, algoritma, software platform hingga sampai customized services yang dimana pada software platform Megasik punya software yang terbilang cukup terkenal seperti BuildGo dan Audio Expert. Selain itu juga mereka menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan user, mulai dari integrasi hingga sampai tahap pelatihan. Nah, selanjutnya ada Kigotek yang juga berfokus pada bidang sound and vibration, baik itu dari industri maupun dari segi transportasi. Nah, produk utama dari Kigotek ini meliputi ultrasonic acoustic imagers, kemudian ada vehicle loud noise detecting and recording system, kemudian ada general acoustic cameras, dan yang terakhir itu adalah NVH test system yang dimana NVS test system ini merupakan noise, vibration, and harshness yang banyak digunakan di sektor otomotif maupun sektor manufaktur. Nah, kemudian ada Topek, salah satu partner kami juga yang bergerak di bidang pengujian dan uji material, yang dimana mereka ini dikenal dalam pengembangan environmental chambers yang bisa mensimulasikan kondisi ekstrim, baik itu suhu yang terlalu tinggi, rendah, kemudian kelembapan, getaran, hingga sampai radiasi. Nah, selanjutnya itu ada Axiometrics, yang dimana partner kami ini berfokus pada teknologi akustik yang menyediakan peralatan pengukuran suara untuk berbagai aplikasi penelitian maupun industri. Salah satunya adalah eh, microphones maupun head dan torso simulators. Nah, bidang aplikasi utama dari Axiometric ini adalah otomotif, kemudian audiologi, aerospace, sensor solution, kemudian ada data acquisition sampai dengan yang lainnya. Nah, salah satu partner dari atau customer untuk Haliatek sendiri, beberapa di antaranya itu ada ITB, kemudian ada LAN, Telkom University, BRIN, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah, Haliatek berfokus pada 5 industri, termasuk industri akademik, elektronik, otomotif, aero and defense, dan energi. Nah, fokus ini kami lakukan untuk memastikan bahwa kami sebagai perusahaan itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan user di tiap sektor industri yang ada. Nah, selain itu juga kami memiliki produk yang spesifik dan service solution seperti LabVIEW Technical Consultation and Training, kemudian Automated Test System, kemudian ada Smart Factory and IoT, dan yang terakhir itu adalah Mobile Robotic. Nah, selanjutnya, Haliatek juga menerapkan V-model yang dimana ini akan menekankan dalam proses rekayasa maupun perangkat lunaknya. Nah, pada bagian kiri ini merupakan model dalam menggambarkan pengembangan atau perancangan, sedangkan bagian kanan ini merupakan tahap pengujian atau validasi. Nah, secara sederhana, V-model ini akan menjelaskan bagaimana sistem tersebut dikembangkan dan dibangun dengan benar, serta validasinya ini apakah sesuai dengan rencana awal sebelumnya. Untuk tambahan, Haliatek juga memiliki free tambahan ya, seperti technical consultation, kemudian ada technical support by phone and email, dan yang terakhir itu adalah source code, yang dimana kami, Haliatek, memastikan bahwa customer juga memiliki akses terhadap program dan kode program. Nah, sekian introduction dari Haliatek. Nah, di kesempatan kali ini mungkin banyak di antara kita yang belum begitu memperhatikan di mana saja sebenarnya antena itu berada. Nah, padahal dalam penerapannya ya, antena juga punya peran yang sangat penting dan tentu juga menghadapi dalam berbagai tantangan. Nah, jadi apa saja sih sebenarnya tantangan yang kita hadapi dan bagaimana sih antena dan prosesnya itu terjadi, baik itu dari sisi desain sampai ke dalam tahap prototyping. Maka dari sesi ini kita akan mengulik lebih jauh mengenai tantangan yang ada dari sebuah antena.
Nah, tantangan yang umum biasanya dihadapi oleh seorang antena engineer ini biasanya cakupannya cukup besar. Nah, karena membutuhkan inovasi yang cukup cepat seperti itu. Nah, proses pengembangan dari desain hingga sampai ke dalam tahap prototipe itu sering kali memakan waktu yang cukup lama karena kompleksitasnya yang meningkat seperti itu. Nah, selain itu juga engineer juga itu membutuhkan berbagai macam ya untuk memenuhi beragam kebutuhan produk, baik itu dari sisi bentuk, fungsi, hingga sampai ke dalam desainnya. Nah, kini banyak perangkat yang dituntut untuk berukuran kecil, tapi memiliki fungsibilitas integrasinya yang cukup kompleks. Misalnya adanya kamera, sensor, atau sistem komunikasi tambahan. Nah, kompleksitas inilah yang memicu ya munculnya interferensi yang terjadi antar komponen. Jadi, tantangan tersendiri ini menjadi bagian yang cukup penting dalam proses desain antena. Nah, lalu bagaimana cara menjawab tantangan tadi dan bagaimana kita bisa membuat proses tersebut menjadi lebih efisien? Nah, salah satunya adalah dengan simulasi. Kenapa dengan simulasi? Karena simulasi ini bisa dilakukan dalam tahap awal desain itu, sehingga akan membantu engineer dalam memahami potensi dari masalah tersebut dan akan mencari alternatif yang bisa digunakan hingga sampai ke dalam tahap prototyping. Nah, disinilah Simulia itu berperan penting dalam mengurangi resiko, waktu, biaya pengembangan, sekaligus untuk meningkatkan akurasi, sehingga hasil simulasi tersebut yang dilakukan akan lebih optimal hingga sampai ke dalam tahap uji untuk di kondisi yang nyata seperti itu. Nah, tentu saja simulasi ini juga akan mengambil peran yang cukup penting kalau kita ingin mencapai dari hasil desain yang optimal ini. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses desain ini bisa dijalankan dengan baik, mulai dari mendeskripsikan spesifikasinya seperti ukuran, berat, biaya, hingga area aplikasinya. Nah, karakteristik antena seperti rentang frekuensi, polarisasi, dan efisiensi juga sangat berpengaruh terhadap performa keseluruhan dari antena, sehingga proses desain tersebut akan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan yang namanya certification. Nah, dengan bantuan certification ini, maka simulasi dapat kita lakukan analisa dan untuk meningkatkan kualitas desainnya dari awal pembuatan sampai ke dalam tahap prototyping. Nah, dan yang paling penting, semua hasil dari desain tersebut dapat dilaporkan ya dan dijadikan sebagai dasar untuk langkah selanjutnya dalam desain proses ini. Tentu saja simulasi tersebut membutuhkan yang namanya solusi. Nah, di sini saya memiliki 4 struktur dari overview untuk antenna simulation dan pembagiannya sih sebenarnya apa saja. Nah, pada tahap pertama di struktur pertama ini akan menggunakan solver yang ada. Seperti yang terlihat di sini ada 4 solver yang dipakai dan akan menjalankan perannya masing-masing. Dari grafik ini pada software CST Studio Shoot Solver Technology, ini mungkin grafiknya masih tergolong versi lama, namun masih cukup relevan sebagai acuan, yang dimana grafik ini akan membagi area aplikasi berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, misalnya di sisi kiri, ini merupakan kondisi wideband non-resonan atau sering juga disebut sebagai narrowband, sedangkan yang bagian kanan ini sebagai multiband. Nah, di dalam grafik ini ya, dalam simulasi, pemilihan solver yang tepat ini cukup penting untuk mendapatkan hasil yang cepat dan akurat. Nah, untuk aplikasi besar dan lebar seperti pesawat atau kendaraan yang lain, umumnya kita bisa menggunakan solver seperti frekuensi domain solver. Nah, sedangkan untuk struktur yang non-resonan, ini pendekatannya lebih ke dalam time domain solver karena ini akan menuntut simulasi yang lebih efisien. Nah, sedangkan
untuk ukuran yang besar, kita juga bisa menggunakan kombinasi antara solver frekuensi dengan asymptotic solver, yang dimana asymptotic solver ini akan menggunakan metode SBR atau shooting bouncing race, atau juga dapat menggunakan tambahan kombinasi solver itu adalah integral equation dengan metode MOM dan MLFMM, yang dimana MOM ini dikenal juga sebagai method of moment, sedangkan eh, MLFMM ini dikenal sebagai multi-level fast multipole method, sehingga dari penggabungan solver tersebut akan membutuhkan mesh yang cukup detail juga, sehingga kita juga memerlukan surface meshes yang detail. Nah, karena itu pemilihan solver bergantung pada banyak hal, baik itu dari sisi jumlah part, tipe mesh seperti tetrahedral maupun heksahedral, dan semuanya ini akan menentukan akurasi dan performa dari simulasi ini ya, untuk ekspektasi kita seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakannya di dalam software CST Studio Share, yang dimana karena akses yang dimiliki dari software ini cukup luas dalam simulasinya, dan dari semua solver yang ada ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu volumetric mesh dan surfaces mesh, yang dimana tiap solver ini juga akan menggunakan tipe mesh yang berbeda seperti full wave dan ray tracing. Nah, untuk full wave ini bergantung pada tiga kombinasi solver seperti time domain solver, frequency domain solver, hingga sampai dengan integral equation. Sedangkan untuk ray tracing ini menggunakan asymptotic solver, karena solver ini akan merepresentasikan sebuah geometri dan model material dari beberapa model yang desain yang ada, dan juga ini cukup tergolong krusial karena akan mendapatkan hasil yang akurat tanpa adanya merusak waktu simulasi seperti itu. Jadi dalam pendekatan yang diberikan ini, dalam mengatur sebuah mesh, sebaiknya kita bisa menggunakan workflow yang ada dari tiap-tiap solver. Jadi semua solver ini dapat diintegrasikan satu sama lain secara bidirectional hybrid simulation. Nah, tambahannya juga kita bisa menggunakan circuit and multiphasing, yang dimana ini digunakan untuk matching fit atau fit network ya. Jadi semua solver ini bisa dikombinasikan dan diterapkan dalam pengimplementasiannya seperti itu. Nah, tentunya proses dari bagian tersebut tidak jauh dari antena simulation. Nah, karena pada antena simulation ini saya akan berfokus untuk membawa simulasi tersebut ke dalam antena Megas, yang dimana antena Megas ini menjadi bagian yang penting karena kita dapat menentukan dari mana kita memulai dan bagaimana untuk memilih jenis antena yang tepat. Nah, salah satu cara yang efisien adalah dengan menggunakan antena Megas. Yang ini juga merupakan bagian dari ekosistem CST dan memang dibuat khusus untuk perancangan antena. Nah, antena Megas ini sudah dilengkapi lebih dari 350 jenis antena dengan bentuk ukuran, karakteristik, serta operasinya juga berbeda-beda. Nah, kita bisa memulai desain berdasarkan spesifikasinya, seperti menentukan frekuensinya berada di rentang 3,75 GHz untuk aplikasi 5G, serta bisa juga untuk menyesuaikan parameter yang ada seperti pola radiasi dan volume antena sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan begitu kita bisa mempercepat proses desain tersebut dalam mendapatkan model antena yang paling tepat dan paling mendekati berdasarkan proyek yang sudah dibangun seperti itu. Nah, di antena Megas, kita juga dapat membandingkan berbagai jenis antena yang saya sebutkan sebelumnya, dan untuk menentukan pilihan untuk penggunaan antena mana yang tepat.
Nah, seperti yang terlihat di slide ini, di sini ada 9 jenis antena yang berbeda yang bisa dijadikan pilihan. Nah, saat kita memilih satu antena, software dari CST akan menampilkan spesifikasinya secara detail dan hasil performansinya sehingga kita bisa membandingkan misalnya gain, bandwidth, atau efisiensi antar desain. Nah, fitur ini sangat membantu kita untuk mencari alternatif dalam pembuatan desain yang cepat. Nah, selain itu, desain juga atau mesh yang digunakan bisa dilakukan dari CST dan akan diekspor ke dalam antena Megas ya untuk proses analisis maupun optimalisasi yang bisa dilakukan dengan integrasi antar bagian tersebut. Kemudian pada simulasi dari antena ini juga berbagai macam solver yang digunakan. Nah, untuk penggunaan seperti smartphone ini biasanya atau umumnya menggunakan T-solver karena antena biasanya itu berada di bagian bawah dan berfungsi sebagai bagian utama dari sistem radiasi. Nah, sedangkan pada bagian blade atau penutup handphone atau smartphone ini juga akan mempengaruhi pola dari radiasi. Dan juga yang perlu kita pahami bahwa antena pada smartphone ini terdiri dari berbagai fungsi seperti WiFi, GPS, Bluetooth, dan lain-lain, yang semuanya ini bekerja sama dan terhubung dengan reflektor. Nah, pemilihan solver ini akan disesuaikan dengan karakteristik dari antena-antena tersebut dan juga tahap pengembangannya, mulai dari desain hingga sampai ke dalam tahap prototyping. Nah, selain itu, pada bagian bawah, pada bagian bawah di kanan, ini memiliki fitur properti intelektual dan juga merupakan properti dari Dassault System yang dimana ini akan memungkinkan untuk enkripsi dari model desain sehingga data dan rancangan ini dari antena tersebut akan terlindungi seperti itu sehingga eh, proses dari simulasi antena ini adalah kesesuaian atau matching impedansi ya dengan keseluruhan dari penggunaan antena terhadap performa. Nah, performa dari keseluruhan sistem komunikasi ini dan menjadi kunci utama dari desain antena pada smartphone seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian multiple antena yang dimana di dalam smartphone ada banyak jenis antena dan fungsinya juga berbeda-beda. Tiap-tiap antena tersebut saling berdekatan sehingga akan mengalami efek kopling. Nah, efek kopling ini akan mempengaruhi antara elemen yang ada dan komponen lain seperti baterai, kemudian speaker atau konektor. Nah, untuk memahami interaksi ini, kita bisa menggunakan RF System Simulation, yang dimana ini akan dipakai untuk melihat potensi dari interferensi yang terjadi, kemudian untuk menentukan langkah mitigasi agar kita bisa melihat performa dari antena apakah tetap optimal atau tidak, atau juga bisa menggunakan multiple antena seperti konfigurasi array seperti MIMO atau multiple input multiple output dan juga memanfaatkan spatial diversity yang ini juga digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan kestabilan sinyal. Nah, tentunya di CST Studio Shot ini kita bisa mendesain elemen antena untuk array ya dengan menentukan frekuensi kerja dan polarisasinya. Nah, desain awal biasanya itu dibuat dalam antena Megas. Kemudian akan dianalisis di dalam CST dengan analisa yang lebih detail. Dan juga kita bisa mensimulasikan unit cell predicted array performance ini dengan menghitung dan mengoptimalkan performa yang ada dari tiap elemen, terutama pada sistem infinite array
ya, yang merepresentasikan dari susunan elemen dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Nah, pola radiasi dari tiap elemen ini diatur berdasarkan jarak antar elemen dan frekuensi kerjanya, sehingga kita bisa melakukan pemindaian dari sudut objek, baik itu mulai dari single beam scanning maupun multi beam scanning. Dengan fitur array yang array layout ini yang ada di CST, kita bisa menghitung array vektor yang ada. Misalnya, untuk mendapatkan hasil dari kombinasi pola elemen yang ada atau yang aktif, atau juga memprediksi performa total dari antena array yang sudah dilakukan post processing. Namun di dalam antena array simulation ini juga akan mempengaruhi perbedaan antar elemen. Perbedaan tersebut bisa terjadi dari sisi tepi atau dari sisi tengah maupun dari sisi yang lainnya. Nah, sehingga kita memerlukan prediksi untuk melihat performa dan keseluruhan antena ini. Nah, kita juga bisa melakukan simulasi menyeluruh terhadap seluruh struktur array beserta elemen yang terkait. Dengan menggunakan full array predicted performance, kita bisa menyusun model yang lengkap, baik itu dari desainnya, solvernya, dan nantinya juga akan dijalankan untuk mempercepat proses ya, agar dijalankan di bagian berikutnya. Hasilnya itu akan melihat dari performa antena array tersebut, sehingga juga bisa melihat efek yang terjadi dari finite array. Nah, di dalam penerapannya pada penggunaan 5G communication, umumnya banyak traffic yang terjadi. Nah, ini juga akan berpengaruh bagaimana perangkat itu ditempatkan. Dan juga tidak bisa dihindarkan bahwa antena bisa dipasangkan berdampingan seperti ini dengan infrastruktur yang sudah ada, atau mungkin bahkan sudah dipasang secara bersamaan dalam konfigurasi tertentu. Nah, di dalam kondisi ini, maka masing-masing antena akan saling mempengaruhi dan kinerja sistem secara keseluruhan pun akan terpengaruh. Nah, kita bisa melihat fenomena ini dengan menggunakan hybrid combination antara T-solver dan E-solver, yang dimana mereka atau solver-solver ini sering dipakai untuk dikombinasikan dan terkadang juga dapat dikombinasikan dengan solver yang lain yang menggunakan high frequency solver. Nah, salah satu metode yang dipakai itu adalah FIT dan MLFMM, yang dimana FIT ini dikenal juga sebagai Finite Integration Technique, atau yang digunakan sebagai simulasi yang jangka panjang untuk mendukung ya frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi seperti optik. Kemudian ada TLM atau Transmission Line Matrix. Ini biasanya dipakai pada broadband seperti itu. Langkah selanjutnya yang bisa diterapkan pada array installed performance ini, kita bisa menggunakan dua posisi di sini seperti TX dan RX dengan jumlah antena atau array yang berbeda. Semisal menggunakan dua port pada TX maupun RX, kita bisa memperoleh nilai S matrix dan juga mendapatkan pola elemen yang saling berinteraksi, baik itu secara full coupling atau embedded element patterns, dan juga bisa melakukan pendekatan yang lain itu secara serentak atau simultaneously gitu ya. Dan juga tambahannya juga bisa untuk melihat efisiensi dari radiasi array ini. Nah, semua bagian yang ada pada array ini biasanya berkaitan dengan efek yang terjadi pada array dan juga akan berpengaruh pada jaringan fisik seperti itu. Oleh karena itu, kita juga memerlukan yang namanya post processing untuk performansi dari MIMO atau multiple input, multiple output, untuk memperoleh yang namanya multiplexing dan diversity gain. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, post processing, ya, post processing ini merupakan tahap akhir dalam simulasi untuk mengolah, menganalisa, dan memvisualisasi dari simulasi antena seperti itu.
Nah, di dalam antena communication system ya, kita juga bisa menambahkan KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik antena tersebut bekerja, apakah sudah sesuai dengan desainnya, dan proses ini juga akan melalui post processing untuk membantu kita dalam memilah seperti reflektivitas, efisiensi, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Di use case ini, seperti 5G millimeter wave, ini CST juga sudah menyediakan fitur automatic post processing sehingga para antena engineer ini bisa langsung melihat hasil analisa tanpa perlu adanya konfigurasi yang manual. Nah, salah satunya itu pada smartphone ya. Millimeter wave array ini dapat dianalisa untuk melihat parameter seperti EIRP atau Equivalent Isotropic Radiated Power dan juga power density. Kemudian ada TSP atau Total System Performance dan juga CDV atau Cumulative Distribution Function yang dimana ini diperlukan untuk memahami bagaimana distribusi daya dan pola pemindaian dari sebuah simulasi antena. Selain itu juga kita bisa mengimpor codebook untuk beam setup karena di konfigurasi ini akan menghasilkan hasil atau akurasi yang cukup sesuai seperti itu dengan kondisi yang nyata. Nah, BIM ini dapat dikatakan sebagai struktur penahan atau sebagai teknik dalam pengarahan sebuah sinyal antena dengan menggunakan array antena seperti itu. Selanjutnya, dengan pembahasan dari antena array simulation, maka langkah berikutnya adalah penentuan non-parametric optimization, yang dimana proses pengintegrasian tersebut akan dilangsungkan dengan menggunakan DUT atau driver under test ke dalam perangkat. Nah, yang dimana desain yang kompleks juga itu memerlukan software yang kuat. Salah satunya ini CST dapat dihubungkan dengan software Tosca untuk melakukan non-parametric optimization berdasarkan kondisi lingkungan yang secara spesifik seperti itu. Nah, contoh di slide ini masih tergolong sederhana dan juga merupakan tahap awal dari penyesuaian untuk kebutuhan customer. Nah, menariknya metode ini bisa dikombinasikan dengan topologi optimization dan shape optimization. Makanya kedua bagian tersebut digunakan untuk menyempurnakan geometri dengan meningkatkan performanya secara keseluruhan. Dari pendekatan tersebut, yang seperti saya jelaskan bahwa topologi optimization dan shape optimization ini juga berfokus pada bagiannya masing-masing. Nah, pada topologi optimization ini kita menggunakan fungsinya ini untuk menemukan bentuk dasar dari antena yang paling efisien sesuai dengan frekuensi dan fungsi yang diinginkan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan F-solver dan diintegrasikan dengan software Tosca untuk mencari tahu bagaimana struktur antena seharusnya dibentuk dan bagaimana bagian struktur antena yang harus diperbaiki. Nah, intinya untuk topologi optimization ini digunakan untuk mendesain dari dalam keluar. Nah, berdasarkan kebutuhan sinyal yang ada. Nah, sedangkan untuk shape optimization ini adalah tahap lanjutan. Ibaratnya dikatakan sebagai tahap finishing. Karena kita akan memulai memoles bentuk geometri dari antena. Ini akan untuk menyesuaikan seperti ukuran, kontur, atau sudut supaya hasil akhir ini punya matching yang lebih baik. Sehingga kombinasi dari kedua bagian tersebut akan menjadi lebih cepat dan cukup fleksibel, namun masih tetap akurat. Nah, ini biasanya umumnya cocok digunakan dalam pengembangan antena di perangkat seperti itu dalam ruangan yang terbatas. Salah satunya itu adalah smartphone atau IoT device dengan membutuhkan performansi yang tinggi. Selanjutnya pada struktur yang ketiga itu adalah antena indoor environment, yang dimana struktur ini menjadi bagian yang sangat penting juga
yang dapat kita bahas karena ini bisa dipasang di dalam objek, baik itu pada tubuh manusia, pesawat, kendaraan, atau antena yang tertanam pada sebuah objek. Namun di dalam kondisi lingkungan yang cukup terbatas. Di sini kita melihat bagaimana susunan gelombang antena dari smartphone yang bekerja. Nah, antena ini akan memancarkan dan menerima sinyal melalui bagian penutup ponsel atau dikatakan juga sebagai blade ya, dan juga akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, lingkungan sekitar antena juga termasuk material penutupnya dari struktur perangkat ini akan menjadi bagian pemancar itu sendiri karena sebagian energi yang dipantulkan ini akan kembali, sementara sisanya ini akan merambat lewat material dielektrik, sehingga pancaran dari sebuah sinyal atau gelombang itu akan merambat melalui ponsel, sehingga interaksi yang terjadi akan membentuk pola radiasi dan tergolong kompleks karena ini jadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan penggunaan single antena seperti itu. Tentunya antena juga perlu perlindungan secara fisik, baik itu dari cuaca seperti hujan maupun panas. Nah, contohnya di sini ada splash plate reflector untuk satelit communication pada UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, yang dimana antena ini dapat didesain di antena Megas dan disimulasikan menggunakan metode MLFMM dengan menggunakan solver E atau integral equation. Di dalam pengaplikasiannya, antena ini akan dipasang pada UAV di atas gimbal. Nah, gimbal ini merupakan sudut elevation dan juga sudut azimut, yang dimana umumnya sudut elevasi yang dipakai itu berada di 40 derajat dan untuk sudut azimut itu berada di 360 derajat. Nah, karena kubah pelindung ini melengkung ya, makanya dibutuhkan incident angle. Nah, incident angle ini juga memiliki sudut tersendiri, yang dimana biasanya pada incident angle ini menggunakan sudut di bawah 50 derajat. Nah, oleh karena itu diperlukannya radome sandwich, yang dimana radome sandwich ini dikenal juga sebagai radar dome dan sandwich ini sebagai struktur struktur triple layer pelindung seperti itu. Nah, karena akan melindungi antena tanpa terlalu banyak mengganggu sinyal. Nah, namun tentu saja radom ini juga tetap bisa mempengaruhi pola radiasi secara far field seperti itu. Nah, ketika pemindaian dilakukan itu terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi sudut elevasinya. Biasanya jika dengan menggunakan sudut yang tinggi akan memunculkan side loop di sini. Nah, side loop di sini merupakan bagian yang terjadi berdasarkan pantulan dari radom itu sendiri. Dari analisa ini, kita bisa melihat bagaimana kombinasi antara antena dengan radom ini dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan performanya berdasarkan kebutuhan dari customer. Nah, sekarang kita berada pada tahap instalasi antena. Nah, jika sudah melewati tahap desain proses, lalu bagaimana menerapkannya pada sebuah kendaraan seperti itu. Nah, contohnya di sini saya ambil seperti helikopter karena tentunya helikopter ini juga akan mempengaruhi performa dari sebuah antena tersebut. Nah, contohnya di slide ini saya ada tiga bagian dan juga tiga tempat yang dapat dilakukan untuk menempatkan antena tersebut dan juga menggunakan T-solver di frekuensi yang cukup tinggi atau ekstrim seperti very high frekuensi atau high frekuensi. Hal tersebutlah yang mendorong kita harus memerlukan tempat yang tepat untuk akan berpengaruh
ada kondisi dari performanya. Bisa kita lihat bahwa efek posisi dari penempatan antena ini akan mengurangi seperti gain, bandwidth, dan lain sebagainya ini. Dan juga perlu yang namanya ground plater, yang dimana dalam kasus ini bisa menggunakan T-domain solver, meskipun antena yang dipasang di helikopter ini berada di frekuensi 127,5 MHz, ini masih aman secara elektrik. Nah, namun jika dilihat secara radiasi untuk polanya ini berubah tergantung dari posisi pemasangannya. Oleh karena itu juga kita memerlukan parameter sweep, yang dimana ini dipakai untuk menganalisa pengaruh posisi dari rotor terhadap pola radiasi. Nah, dari slide ini saya menggunakan tiga bagian contoh seperti yang terlihat pada hasil yang terjadi, bahwa untuk kurva merah yang berada di dekat sirip ekor ini akan muncul nol, yang artinya pola radiasi dari kurva merah ini dapat tergolong sebagai pola radiasi secara horizontal, dan ini akan mempengaruhi bandwidth matching seperti itu. Nah, artinya bahwa posisi antena ini sangat menentukan performa, dan analisa ini akan membantu bagaimana kita dalam memilih lokasi yang tepat untuk pemasangan dari antena tersebut. Terkadang di dalam suatu sistem atau kendaraan jarang sekali ada satu antena yang dipasang, melainkan menggunakan beberapa antena. Biasanya fungsi-fungsi dari antena tersebut dipakai seperti untuk komunikasi dan navigasi. Nah, biasanya ini juga bekerja berdasarkan frekuensi yang berbeda juga. Nah, antena-antena ini biasanya saling mengganggu satu sama lain. Karena itu kita perlu tahu bagaimana potensi gangguan antar antena tersebut dan bagaimana untuk cara menguranginya. Nah, salah satunya adalah dengan mengubah posisi antena ini. Ini dalam proses pengubahan posisi antena akan menilai berdasarkan hasil dari simulasi coupling matrix, yang dimana dari simulasi coupling matrix yang menggunakan broadband ini akan melihat bagaimana sebuah efek dari S parameter atau tingkat coupling antar antena, lalu kemudian menggunakan RF system yang didefinisikan juga sebagai bagian dari gangguan sistem lain, ya, baik itu antena lain yang mungkin akan memancarkan sinyalnya itu secara tidak sengaja. Nah, semua informasi yang diterapkan tersebut itu akan diterapkan di dalam interference matrix, yang dimana di dalam interference matrix ini kita akan melihat hubungan antara transmitter maupun receiver. Di sini saya ada tiga warna, seperti warna hijau ini menyatakan bahwa hubungan antara transmitter dan receiver ini masih tergolong aman. Sedangkan warna kuning ini sebagai peringatan seperti itu. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini mengidentifikasikan sebagai potensi gangguan yang serius. Nah, di sini saya juga punya 7 jenis antena yang berbeda. Seperti yang nomor satu ini adalah 2X DMI Taken, ya seperti itu, atau juga dikenal sebagai Distance Measurement Equipment Tactical Air Navigation. Ini dipakai untuk menentukan jarak arah ke dari arah helikopter ke stasiun. Nah, sedangkan untuk radar altimeter ini dipakai untuk mengukur ketinggian dari posisi antena dari permukaan tanah. Sedangkan GPS atau Global Positioning System ini akan dipakai sebagai eh, penentuan posisi dari helikopter ini berdasarkan posisi dari satelit. Sedangkan yang nomor 4 atau 2X UHF monopoles ini digunakan untuk komunikasi militer dan juga data link. Nah, sedangkan yang nomor 5 itu VHV Blade, yang dimana ini merupakan komunikasi dari udara ke darat. Nah, sedangkan pada nomor 6 atau ILS ini merupakan em,
instrumen landing system ini dibantu untuk membantu helikopter dalam proses pendaratan dan panduan sinyal dari bandara. Nah, sedangkan yang nomor 7 atau Very High Frequency Monopole ini dikatakan juga sebagai antena cadangan atau tambahan untuk komunikasi ke bandara. Tentunya penerapan dari antena ini juga tidak hanya sebatas penerapannya pada kendaraan, melainkan juga bisa ditempatkan pada struktur yang besar. Salah satunya itu adalah hanggar pesawat. Tentunya analisa ini tidak hanya berfokus pada desain antenanya saja, melainkan kondisi sekitarnya. Misalnya, kita perlu tahu berapa banyak antena yang dibutuhkan untuk sinyal tersebut mencakupi seluruh area yang ada, atau bagaimana posisi yang terbaik dari antena tersebut dan jenis antena apa yang dipakai. Nah, untuk menjawab itu, kita bisa gunakan simulasi SBR dengan menggunakan metode ray tracing dari solver asymptotik, ya, dengan menempatkan beberapa transmitter di berbagai titik di hanggar, sehingga kita bisa melihat bayangan sinyal yang disebabkan pantulan dari pesawat, ya, atau badan pesawat dan area yang masih lemah sinyalnya. Nah, ketika beberapa transmitter tersebut secara aktif digabung, hasilnya akan menunjukkan cakupan dari sinyal yang merata. Nah, di dalam keseluruhan ruangan ini. Nah, pendekatan dari SBR ini juga akan membantu memahami bagaimana distribusi sinyal ini di lingkungan kompleks tentunya akan berpengaruh dan juga memerlukan bantuan tambahan seperti model 3D yang akurat. Nah, selain dari cakupan sinyal, kita juga bisa melihat bagaimana sebuah energi tersebut dapat berpindah di dalam satu lingkungan seperti itu. Nah, untuk menganalisis hasil ini, ya, kita bisa menggunakan kombinasi beberapa solver. Nah, seperti time domain solver yang digunakan sebagai melihat bagaimana antena memancarkan sinyal. Kemudian asymptotic solver yang dipakai untuk menghitung penyebaran dari energi, dan juga tambahan yang terakhir itu adalah sistem assembly modeling, yang dimana ini dipakai untuk menggabungkan semuanya, lalu akan mendapatkan hasil atau parameter yang sesuai, dan juga menambahkan parameter sweep untuk melihat perubahan saat penerima bergerak sepanjang dari jalur misinya seperti itu. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat menghitung nilai pet loss dari pemancar ke beberapa antena penerima, misalnya dari depan ke belakang atau sebaliknya, dan ini juga akan menjadi penilaian untuk menilai bagaimana komunikasi tersebut apakah stabil atau tidak. Nah, dari contoh slide ini, saya punya 3 skenario yang dilakukan untuk diuji apakah skenario dari ketiga transmitter ini mana yang paling baik. Nah, sehingga kita dapat memahami bagaimana kondisi dari propagasi dan interferensi secara menyeluruh dari lingkungan tersebut. Pada bagian dari struktur yang terakhir itu adalah safety and certification. Kenapa dilakukan tahap safety and certification? Karena jika sudah sampai tahap akhir, maka kita melihat bagaimana antena tersebut mempengaruhi kondisi tubuh dari manusia. Pada bagian ini, ya, kita tidak hanya berbicara efek yang diterima dari tubuh manusia dari penggunaan antena tersebut. Nah, karena ini juga bisa menjadi masalah keamanan dari penggunaan antena yang memengaruhi tubuh manusia. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan handphone yang sering kita terima dan juga menggunakannya atau menaruhnya di pipi maupun di samping saat kita tertidur. Biasanya medan elektromagnetik ini dari antena smartphone ini tidak hanya menyebar keluar, melainkan juga bisa menyebar ke jaringan tubuh manusia. Nah, sehingga ini akan menyebabkan pemanasan lokal. Nah, karena itu kita perlu memastikan
panas yang dihasilkan dari smartphone itu tidak melebihi batas aman. Nah, biasanya bagian tersebut itu diukur oleh SAR atau Specific Absorption Rate, yang dimana biasanya perhitungan SAR ini dihitung berdasarkan 1 gram atau 10 gram dari jaringan tubuh manusia. Dalam mengurangi paparan, ya, biasanya kita dapat menggunakan earphone atau headset berkabel, atau dapat mengaktifkan mode pesawat ketika tertidur, dan juga dapat menghindari menyimpan smartphone semisalnya di kantong atau saku atau di dekat dengan organ vital. Nah, hal penting yang lainnya juga yang ingin saya bahas itu adalah mengenai sinyal yang lemah. Ketika sinyal tersebut lemah, misalnya kita berada di kondisi ruangan tertutup seperti basement atau lift, smartphone itu akan menaikkan daya pancarnya yang cukup tinggi, ya, sehingga radiasi dari yang dihasilkan smartphone itu juga akan meningkat. Nah, jadi semakin buruk suatu sinyal, maka semakin tinggi energi yang dipancarkan dari ponsel atau smartphone kita. Nah, hal tersebutlah yang memengaruhi kenapa dibuatnya certification dan keamanan seperti itu. Nah, contoh lain yang bisa saya gunakan sebagai use case itu adalah millimeter wave frequency, yang dimana millimeter wave frequency ini juga tidak akan menembus jauh ke dalam jaringan tubuh manusia, melainkan hanya mempengaruhi lapisan luar tubuh manusia saja. Nah, contohnya itu adalah kulit manusia, ya, dan juga sudah dibatasi dengan standar keamanan. Misalnya itu adalah 2 cm dari ponsel. Nah, dan juga untuk teknologi 5G ini menggunakan batas maksimum, dan batas tersebut juga dikenal sebagai MPE atau maksimum exposure terhadap densitas daya yang dipancarkan. Nah, standar ini digunakan untuk memastikan bagaimana paparan energi elektromagnetik itu tetap berada di bawah ambang batas yang aman bagi tubuh manusia. Ini juga harus menyesuaikan dengan standar nasional dan dari penggunaan gelombang elektromagnetik seperti itu. Nah, batas paparan medan elektromagnetik ini tidak hanya berlaku pada ponsel saja, melainkan bagi engineer di area kerja. Nah, sebagai contoh di sini, saya menggunakannya pada area kapal yang terdapat antena monopol di sini dengan frekuensi yang tinggi dengan menggunakan high frequency, dan beroperasi pada frekuensi tertentu. Nah, maka penting untuk mengetahui area mana yang sebaiknya dapat dihindari oleh awak kapal. Nah, untuk itu kita bisa melakukan simulasi dengan memvisualisasi zona aman dengan menggunakan ISO 3 permukaan, yang dimana ini merupakan representasi visual dalam bentuk 3 dimensi. Nah, yang dimana kita bisa menilai medan tertentu khususnya pada frekuensi yang tinggi. Nah, dari gambar ini saya memiliki 3 model voltmeter, yang dimana ini akan menjelaskan batas paparan medan listrik yang ditetapkan, yang berada di batas 61 voltmeter. Nah, dan dari ketiga kondisi model ini, untuk kondisi model yang ketiga pada 2,5 voltmeter ini masih tergolong cukup lemah atau paling kecil paparannya. Contoh lain yang bisa saya gunakan, semisalnya saya adalah maintenance engineer, harus naik ke BTS untuk maintenance, sementara BTS lain sedang memancarkan sinyalnya, dan menjadi pertanyaan, apakah saya akan terpapar medan elektromagnetik dari BTS tersebut, dan batas paparannya tersebut berapa, seperti itu. Nah, ini menjadi masalah yang lebih kompleks lagi. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan pendekatan secara hibrida dalam simulasi. Di sini saya menggunakan asymptotic solver
untuk menghitung medan elektromagnetik, dan pendekatannya itu saya buat menggunakan kotak seperti ini sebagai bagian solvernya, dan kemudian kita akan menyusun bagaimana medan elektromagnetik itu tersebut memengaruhi tubuh manusia. Nah, di sini juga akan melihat bagaimana kita bisa menghitung ekuivalen berdasarkan hasil tersebut, dan melihat bagaimana radiasi tersebut berpengaruh ke dalam tubuh kita. Nah, dengan pendekatan seperti ini, kita akan menghitung kembali yang namanya specific absorption rate dan parameter keselamatan lainnya. Nah, SAR ini digunakan untuk melihat dari reaksi tubuh manusia dalam menyerap gelombang elektromagnetik. Nah, tetapi semua analisa untuk melihat representasi dari model tubuh manusia ini, dan di sini saya dapat menggunakan model voxel, yang dimana ini merupakan model yang digunakan sebagai model ruang untuk kubus-kubus kecil, dan menggunakan model CAD ya di sini juga menjadi bagian dari mesh secara geometris, dan membantu kita dalam memahami dan menganalisa paparan yang terjadi dari gelombang elektromagnetik. Pada konteks dari desain tersebut, kita tidak hanya menilai antena tersebut berdasarkan elektromagnetiknya saja, melainkan kita bisa menilainya berdasarkan aspek mekanik maupun aspek lingkungannya. Misalnya, jika ponsel terjatuh, apakah rangka logam atau rangka plastik lebih baik dalam mencegah kerusakan, dan bagaimana pilihan material yang mempengaruhi desain antena. Contoh lain juga, jika antena dipasang pada bumper mobil, ini kita juga bisa mempertimbangkan dampaknya saat kendaraan melaju di tengah hujan atau lumpur, apakah akan mengganggu kinerja dari suatu antena. Nah, hal inilah yang menjadikan bagaimana eh, penghubungan antara desain elektromagnetik ini dengan desain struktural, dan juga menghubungkannya dengan desain fluida. Nah, tetapi dari desain-desain tersebut juga harus dipahami juga bagaimana kondisi lingkungan operasionalnya. Setelah kita memahami bagaimana kerangka dari awal desain tersebut dibentuk hingga sampai ke dalam tahap akhir desain tersebut, lantas bagaimana jika kita terapkan dalam pengujian atau validasi dan prototyping dari desain tersebut hingga menjadi kondisi yang nyata? Langkah tersebut itu bisa kita verifikasi dengan melihat performa dari simulasi dengan kondisi yang cukup nyata. Nah, di sini saya dapat memvalidasi desain tersebut dengan menggabungkan eh, kedua teknologi yang ada, seperti millimeter wave dan millibox chamber, yang dimana penggabungan dari millimeter wave dan millibox chamber ini akan dijadikan menjadi satu sistem dan dikenal juga sebagai millimeter wave reference architecture. Nah, sistem-sistem ini saling terhubung dan bekerja sama melalui PXI, kemudian VST, dan JIM. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat dari layar Zoom, di sini saya punya modular dari PXI, dan pada slide ini merupakan chassis dari PXI. Nah, sedangkan modul yang saya pegang ini berada di bagian chassis pada PXI. Nah, sedangkan VST bisa juga dapat dihubungkan dengan PXI atau dapat juga secara terpisah. Nah, sedangkan menurut pengertian dari PXI itu sendiri, saya jelaskan bahwa PXI atau dikenal juga sebagai PCI, PCIe Extension for Instrumentation, yang dimana PXI ini berperan sebagai platform modular untuk mengontrol dan menyinkronkan perangkat di dalam satu sistem. Sedangkan VST ini dikenal juga sebagai Vector Signal Transceiver, yang dimana ini dipakai sebagai generator sinyal dan analisa spektrum dalam satu alat.
Nah, ini biasanya digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal di frekuensi yang tinggi. Sedangkan JIM di sini atau dikenal sebagai Guided Instrument Measurement, yang dimana ini alat dipakai dalam menguji dan memvalidasi performa dari suatu sistem. Nah, sedangkan pada bagian Millibox ini terdapat anechoic chamber, yang dimana anechoic chamber ini yang berbentuk busa runcing ini dapat menyerap eh, gelombang agar tidak terjadinya pantulan, yang dimana ini digunakan untuk pengujian antena dan untuk pengujian radar yang berfrekuensi tinggi. Nah, hasil dari validasi tersebut dapat divisualisasikan dalam beberapa bentuk. Salah satunya itu adalah 1D line, yang dimana 1D line ini dipakai sebagai hasil untuk melihat distribusi daya. Sedangkan HV plot ini atau dikenal juga sebagai horizontal vertikal merupakan bagian untuk melihat hasil dari pola radiasi. Hasil dari HV plot ini berdasarkan dari JIM atau Guided Instrument Measurement. Nah, selanjutnya ada 2D surface, yang dimana hasil dari 2D surface ini untuk melihat secara detail pola dari radiasi yang diuji. Nah, sedangkan untuk 2D heat map ini untuk melihat bagaimana intensitas suatu sinyal tersebut dapat dilihat melalui warna. Nah, sedangkan untuk di multi-line slice ini dipakai untuk melihat perbedaan distribusi suatu sinyal yang sudah diuji. Nah, sedangkan pada pengujian yang terakhir itu adalah 3D radiation pattern, yang dimana ini merupakan gambaran yang menyeluruh dari suatu antena yang diuji, baik itu single beam, multi beam, atau yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di tahap bagian kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari webinar ini bahwa yang pertama itu adalah antena ini juga diperlukan di berbagai macam industri. Nah, tanpa adanya antena, kita tidak bisa memiliki koneksi dalam mengirimkan suatu sinyal atau informasi. Nah, kemudian antena juga menjadi bagian fundamental teknologi yang digunakan di semua industri dengan beragam macam aplikasi yang ada. Salah satunya yang ingin saya tekankan bahwa CST Studio Suite ini juga menyediakan berbagai macam solusi dan menyediakan berbagai solver yang dapat digunakan secara fleksibel di setiap desain sampai ke dalam tahap analisa. Nah, terakhir, dengan menggunakan simulasi ini, kita juga bisa mengerjakan eh, simulasi tersebut dan juga melakukan kolaborasi antar engineer dengan menggunakan 3D Experience yang merupakan platform dari Simulia. Dan satu hal lagi bahwa setelah pengujian dari simulasi tersebut, kita juga bisa melakukan validasi dan tahap prototyping, yang tentunya juga ini menjadi bagian yang cukup krusial karena kita akan menilai performansi dari antena yang sudah didesain sebelumnya dalam software CST. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah di dalam sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskannya di komentar atau mengaktifkannya di kolom mengaktifkan mikrofon. Jika ada pertanyaan dari Anda sekalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Seperti pertanyaan dari Pak Teguh Prakoso, bagaimana cara setup simulasi antena di large environment dan dengan menggunakan dua solver T dan E? Kapan dan dalam kondisi apa kita menggunakan solver T dan solver E? Baik, Pak. Nah, sebelum itu, tentunya kita harus menilai bagaimana eh, fungsi dari kedua solver tersebut. Nah, apakah solver tersebut berperan untuk struktur yang besar atau berperan di struktur yang kecil, atau juga bisa dapat dikatakan solver tersebut bisa berperan di kedua struktur tersebut. Nah, sehingga
dalam menentukan kondisi yang tepat dari kedua solver tersebut, misalnya solver T dan solver E, sebenarnya kita harus melewati rangkaian desain terlebih dahulu. Semisalnya rangkaian desain antena dengan menentukan jumlah frekuensinya, kemudian batas dari frekuensinya, kemudian algoritmanya seperti apa, dan kemudian jika kita ingin menerapkannya di dalam struktur yang besar dengan menggunakan asimtotik, ini juga bisa dilakukan kombinasi. Nah, namun jika ingin melakukannya secara terpisah juga bisa. Untuk melakukannya secara bertahap seperti itu dengan menggunakan kedua solver, ini tentunya setupnya jadi jauh lebih kompleks karena kita harus menentukan pola-pola yang ada, baik itu dari pola radiasinya, kemudian skemanya, desainnya, kemudian material yang dipakai, hingga sampai ke dalam tahap kondisi lingkungan dari pengujian antena tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Petrus. Izin bertanya, kapan menggunakan asymptotic solver, time solver, frequency solver, dan beberapa solver lainnya? Baik, pada penggunaan asymptotic solver, jika kita ingin melihat intensitas suatu daya atau energi dari suatu antena, untuk pengujian di skala yang besar atau struktur yang besar seperti pesawat, helikopter, kendaraan bermotor atau mobil misalnya, itu kita bisa menggunakan asymptotic solver karena fungsi dan kelebihan dari asymptotic solver ini adalah untuk melihat bagaimana pola dari suatu sinyal tersebut memantul hingga sampai ke dalam posisi receiver menerima sinyal tersebut, apakah terjadi delay atau lain sebagainya. Nah, kemudian pada time solver ini biasanya dipakai pada frekuensi yang cukup kecil dalam skala yang kecil seperti itu. Nah, contohnya seperti penggunaan pada smartphone, kemudian IoT device dan lain sebagainya itu bisa menggunakan time domain solver. Namun penggunaan time domain solver ini juga bisa dilakukan dan digunakan juga pada struktur yang besar. Nah, namun penggunaan dari solver-solver tersebut juga akan mempengaruhi performansi dari antena yang didesain. Untuk frekuensi solver ini biasanya umumnya dipakai untuk pengujian seperti radiasi, kemudian seperti penutup handphone, kemudian seperti bumper mobil itu bisa menggunakan frekuensi domain solver karena strukturnya ini jadi jauh lebih fleksibel mengikuti pola dari material dari suatu desain antena yang kita lakukan. Oleh karena itu, umumnya frekuensi solver ini dipakai bersamaan dengan kolaborasi antara engineer, baik itu dari mechanical engineer maupun structural engineer, seperti itu, Pak. Untuk solver yang lain seperti integral equation solver ini, ya saya lupa satu lagi yaitu integral equation solver. Ini juga dapat dimanfaatkan untuk penggabungan dari eh, beberapa simulasi antena, baik itu untuk simulasi yang besar dengan membutuhkan distribusi antena yang cukup besar dalam transmisi sinyalnya. Ini juga bisa menggunakan integral equation solver karena integral equation solver ini akan melihat bagaimana hasil dari pancaran suatu sinyal tersebut dan bagaimana mengikuti eh, sinyal yang diterima dari sisi receiver. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Latiful Kumairoh, izin bertanya, dalam mendesain antena array untuk radar, solver yang digunakan itu apa ya Kak? Apakah cukup di T-solver saja? Nah, dalam mendesain sebuah antena array dari suatu radar, karena antena array atau radar tersebut dapat dikatakan tergolong kecil, ya, bisa bisa dikatakan sebagai chip, eh, dapat juga menggunakan radar yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apakah cukup dengan T-solver saja? Sebenarnya dari penggunaan solver ini
tidak hanya sebatas menggunakan T-solver saja, tapi bisa bergantung dengan solver yang lain. Namun jika hanya ingin melihat uji simulasinya secara sederhana, itu bisa menggunakan T-solver saja. Namun jika untuk melihat secara kompleksitas, baik itu dari perubahan dayanya, pola radiasi, kemudian far field dan near field-nya itu bisa dilakukan. Dari Pak Petrus, soalnya ada eigenmode solver dan integral equation solver serta multi-layer solver. Nah, baik. Pada eigenmode solver ini saya katakan bahwa jarang digunakan pada bagian ini karena untuk struktur yang kecil maupun yang besar biasanya digunakan itu keempat solver tersebut. Namun jika ada kepentingan tersendiri untuk menggunakan eigenmode, itu juga bisa dilakukan. Namun, untuk penerapannya secara besar, hanya keempat solver tersebut yang cukup fleksibel dari dari segi analisa sampai ke dalam tahap validasi. Seperti itu, Pak. Selanjutnya dari Pak Teguh, pertanyaan berikutnya bagaimana mendapatkan akses evaluasi CST. Nah, ketika kita menjalankan suatu simulasi di dalam CST, di dalam CST tentunya akan ada evaluasi atau bagian tertentu yang menjadi evaluasi untuk kita menilai seberapa baik simulasi yang kita jalankan tersebut. Nah, evaluasi tersebut bisa kita lihat dari CST itu sendiri atau bisa menggunakan feedback dari CST untuk menilai bagaimana struktur atau komponen komponen dari desain tersebut yang kita desain ini akan matching atau tidak atau bahkan bisa mengalami error dari desain yang kita lakukan sehingga evaluasi ini juga cukup krusial di software CST dan membutuhkan penanganan yang lebih advance untuk kita melakukan desain dari sebuah antena seperti itu, Pak. Pertanyaan dari Bu Widya Cahyadi, saat antena selesai didesain menggunakan CST dan akan dipabrikasi ke bentuk nyata, langkah apa saja yang direkomendasikan agar hasil pabrikasi mendekati atau sama dengan hasil simulasi? Nah, setelah kita menggunakan CST, tentunya di dalam CST juga ada langkah untuk mengconvert ya desain tersebut hingga sampai ke dalam tahap pabrikasi yang dimana dari CST itu menyediakan bentuk format dari desain yang baik itu secara 3D maupun 2D dan juga akan dialihkan ke perangkat yang lain yang dapat menggunakan validasi serta sampai ke dalam tahap pabrikasinya. Nah, langkah tersebut yang biasa direkomendasikan itu adalah dengan pembuatan desain awal dari antena, kemudian setelah pembuatan awal tersebut, maka akan diteruskan ke dalam 3D desain yang dimana formatnya itu bisa berupa CST atau yang lainnya dan juga akan nantinya diteruskan sampai ke dalam tahap proses fabrikasi. Nah, tentunya dari proses fabrikasi tersebut pastinya ada bagian-bagian tertentu yang mengalami penurunan performa, baik itu dari segi kualitas sinyal frekuensinya, kemudian pola radiasinya, kemudian polarisasinya, itu akan mempengaruhi dari kondisi nyata. Oleh karena itu, tahap pengujian tersebut dilakukan dengan prototyping dengan menggunakan millimeter wave reference chamber untuk melihat bagaimana performansi tersebut apakah sudah sesuai dengan yang ada di simulasi dengan dan dibandingkan dengan kondisi yang nyata. Baik, apakah antena magis bisa digunakan untuk estimasi performa antena dengan substrat tipis misal 0,3 mm? Nah, pertanyaan ini cukup tergolong menjadi perhatian di beberapa engineer antena yang dimana dari penggunaan CST dan antena Magis ini merupakan salah satu ekosistem yang paling strong menurut saya karena estimasi dari penggunaan
performa dari antena itu bisa dilakukan dengan CST karena CST sendiri itu terdiri dari beberapa mesh yang dimana kita bisa melihat dan mendesain suatu antena tersebut dari CST, baik itu dari segi penentuan diameter antenanya, kemudian bentuknya dan segala macam hal yang ada di CST itu kita bisa lakukan. Sehingga langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya setelah proses surface mesh tersebut dan desain tersebut sudah ada sebagai barang jadi dari CST, itu bisa kita integrasikan dengan antena Megas, yang dimana antena Megas ini yang saya katakan sebelumnya sudah memiliki 350 jenis antena berdasarkan bentuk, fungsi, dan operasinya yang berbeda-beda. Ini kita bisa bandingkan antena yang sudah kita desain apakah matching dan sesuai performansinya berdasarkan harapan atau ekspektasi yang kita inginkan, seperti itu. Untuk sesi Q&A ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut atau ingin berdiskusi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor berikut dan juga bisa menghubungi kami melalui email sales@haliatek.com. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu pada acara webinar hari ini. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.